Sahabat Raka, sore hari ini Mariska sudah kedatangan nih dari Megavision. Dan yang satu lagi yang tadi Mariska bakalan bahas nih, ini seputar teman-teman musisi selama masa pandemi COVID-19. Apalagi selama masa pandemi COVID-19 juga memanfaatkan digital nih ya, atau juga yang online-online. Ini sudah ada kedatangan dari perwakilan musisi, ada siapakah? Kita langsung ketemu dulu nih, sapa-sapa. Dari Megavision sore hari ini ada siapa? Ada Angga. Ada Kang Angga, siap ya. Kalau dari musisi ada siapa nih? Saya Uci Amirta. Ini ada Teh Uci ya. Nah, apa kabar nih Kang Angga sama Teh Uci? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik ya. Dan akhirnya bisa ketemu juga nih di Raka FM. Dan kita mau sharing-sharing deh sama sahabat Raka ya. Boleh. Apalagi ini, aduh, yang namanya pandemi COVID-19 udah 1 tahun nih kita ya. Udah ulang tahun. Bener tuh ya. Jangan sampai ulang tahun kedua. Nah, jangan Benar. sampai ya. Ini mudah-mudahan tinggal sebentar lagi lah yang namanya Amin. COVID-19 ya. Karena ini sangat berpengaruh bukan sama misalkan para pekerja aja nih kayak Mariska, tapi ke musisi juga ya. Termasuk ke Megavision juga nih ya. Apalagi untuk sahabat Raka, memang benar-benar masa sulitnya ini bukan bukan untuk 1, 2, 3 orang, gak pilih-pilih malah ini ya. Nah, ini sebelum nanti kita bahas seperti apa juga pengaruhnya, termasuk tadi nih buat para musisi kayak gimana. Ini pengen kepo dulu untuk sahabat Raka mungkin yang masih asing sama yang namanya Megavision. Aduh, kayaknya belum kenalan nih Kang ya. Kayaknya udah banyak yang kenal sih harusnya. Nah, harusnya sih lebih kenal lagi kalau misalkan udah kenal juga. Benar. Ini nih, Mariska pengen tahu dulu ya. Kalau Mariska sebenarnya udah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Oke. Ya. Megavision ini apa nih sih Kang? Megavision ini adalah layanan untuk jasa orang Bandung dan orang Bogor untuk sementara ini ya. Oke. Asik. Nah, dia melayani untuk jasa internet dan TV kabel. Nah ini yang banyak sekali dibutuhin ya. Iya, asli. Apalagi pas pandemi. Pas pandemi banget. Ya. Dan ini kalau ngomongin Megavision ya, ngomongin Megavision terus soal internet pula nih ya. Oke. Jangankan ngomongin soal pandeminya nih Kang nih. Ini sebelum pandemi juga sebenarnya banyak nih pilihan sahabat Raka yang mau memilih internet atau juga jaringan TV kabel nih ya. Nah, sebenarnya kalau dari Megavision ini yang membedakan atau kelebihannya dari yang lain apa nih? Oke. Kita dari awal dulu deh ya. Nah, ketika pemakaian dari Megavision ini, dia nggak ada batasan kuota atau bener-bener unlimited pure gitu. Wah, serius kan biasanya unlimited, taunya unlimitednya cuman sekian kayak gitu. Ya kayak gitu. Terus yang enaknya lagi, ketika kita unlimited ini, nah itu adalah jaminan dari kita untuk harganya nggak akan pernah berubah dari awal berlangganan sampai nanti kelarnya juga gitu. Wow, tuh ya. Kayak gitu sih. Pelanggan loh. Asik. Nah, ini ada di sebelah. Pantesan di bawah deh ya. Kalau enggak ini. Nggak tahu loh padahal ya. Iya. Tuh kan. Nah, ini ternyata sangat hemat sekali ya. Dan termasuk mungkin kalau dari Megavision ini layanannya memang ada apa aja sih Kang di dalamnya, selain tadi kan kalau internet udah jelas nih ya. Jaringan TV kabel udah jelas. Ini mungkin yang spesialnya sekarang pas pandemi punya apa aja sih? Punya apa ya? Kita sebenarnya punya banyak banget ya, dari layanan servis, terus juga ya untuk pengguna kan teman-teman kalau misalkan ada gangguan atau apapun kita pasti fast respon ya untuk after sales-nya. Nah, itu yang salah satu kita benar-benar selalu kasih untuk pelanggan. Itu yang paling utamanya ya. Nah, selanjutnya juga yang kita jual juga yang pasti ada merchandise. Ketika teman-teman mau berlangganan. Ini pasti salah satu nilai plusnya juga yang dicari sama sahabat Raka nih. Pastinya. Pelanggan Ya. nggak pernah dapat. Tuh ada yang protes nih. Tuh ada yang protes nih. Bisa. Jadi dapetin apa aja nih Kang Angga nih? Oke, untuk salah satunya kan yang tadi kita bilang adalah harganya itu flat, terus juga unlimited. Nah, terus untuk tayangan TV, kalau misalkan udah berlangganan itu jangan khawatir akan mengurangi banyak tayangan, itu nggak akan. Jadi untuk misalkan ada beberapa paket itu untuk tayangannya ada yang 65 ataupun ada yang 108 channel. Nah, itu nggak akan pernah berubah.
Itu pun kita anggap free untuk teman-teman yang berlangganan. Wow, gitu. tapi cukup lumayan banyak juga loh Kang kalau Iya. segitu nih ya. Heeh. Ini apalagi pas sekarang mungkin pengen nonton gitu ya. Ini memanfaatkan karena ada di rumah atau WFH juga. Ini Iya. sangat bermanfaat sekali ya. Tapi kalau ngomongin soal yang tadi nih harganya flat, emang berapa sih? Oke, untuk starting paket dari kita itu dengan PPN 10% jadinya 251.900 Tuh, rupiah. udah dapat semua unlimited Udah. juga. Iya, itu ya? udah dapat 10 Mbps tuh. Tuh, Udah. lumayan juga Luar biasa nih. deh. Siap nih ya. Ini banyak sekali apalagi kalau sekarang sahabat Raka banyak sekali yang memanfaatkan yang namanya internet nih Kang ya. Ya. Ada yang spesial nggak sih kalau misalkan untuk memanfaatkan internet apalagi untuk adik-adik sekolah nih? Oke, untuk adik-adik sekolah itu rata-rata kan sekarang istilahnya namanya apa ya? Untuk belajar di School rumah from lah ya. home. School from home. Oke. Nah, itu kan harus membutuhkan upload yang besar, bukan download Bener. ya. Itu upload yang besar. Nah, Kayak di tugas-tugas ya. Betul sekali. Nah, upload di Megavision ini adalah 1:2 atau ya terhitung besar sekali gitu. Jadi bisa memenuhi ya standar untuk kebutuhan. Gitu Nah, sih. ini jadi kalau misal sahabat Raka nggak usah pilih lagi ya, cukup pilih Megavision aja karena ini semuanya udah ada di situ, apalagi untuk kebutuhan pas sekarang nih, baik itu tugas-tugas yang sekolah, yang kuliah, bahkan kerja juga nih. Iya. Ini masih ada nih yang WFH sampai saat ini nih Ah, Kang. banyak ya. banget. Jangan-jangan teman-teman Megavision ada yang masih WFH nggak sih? Ah, Apa sih? ada sebagian Ada sih. sebagian ya. Oke ya. Kalau musisi juga konsernya ini masih di rumah nih Teh. Kalau sekarang ini udah mulai tapi sedikit dibatasi. Tapi kan kita selama KSP, saya KSP Band itu selama pandemi sekarang itu cuma beberapa kali ya. Dan itu dengan protokol kesehatan yang gila-gilaan. Nah, selebihnya virtual memang. Nah, berarti masih kan sampai sekarang ya Teh ya? Masih. Terakhir Januari kemarin kita virtual. Oke, tuh ya. Kalau virtual ini tadi selain untuk yang sekolah, yang kuliah, yang kerja, musisi juga butuh nih, Nah, Kang pastinya. Angga nih ya. Benar, pasti butuh banget. Nah, apalagi mungkin yang namanya konser ya Teh, ini paling minimal itu berapa lama nih Teh? Waktunya apa? Durasi. Waktunya, durasinya. Kemarin saya waktu April tahun lalu, Juni tahun lalu kan saya bikin virtual KSP. Itu 2 jam lebih. Waduh, 2 jam gimana nih Kang Angga nih? Siap. Dan itu virtualnya lewat apa nih Teh? YouTube atau apa? YouTube. YouTube bisa dari platform IG juga bisa, enggak di Facebook bisa. Tapi enggak, saya fokusin di YouTube waktu itu supaya saya fokus di situ kan. Karena kan kalau di fokus di situ enak bisa komen-komen orang-orang kan gitu ya. Siap tuh ya. Ini ada mungkin satu keseruan juga selama virtual konser nih ya Teh ya. Tapi nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama nanti yang penasaran sahabat Raka sama Megavision. Ini udah dari sekarang boleh nanya ya di 0811 1497787. Nanti kita balik lagi nih sahabat Raka. Masih seru tentunya nanti sampai jam 5 sore. Sahabat Raka, kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol karena ini ternyata memang kalau pandemi ya mengaruhnya ke semua sektor termasuk juga ke para musisi. Termasuk juga ini meskipun musisi terdampak tetap harus bisa menghibur sahabat Raka. Ya menghiburnya ganti nih, gak jauh kayak yang sekolah, pasti online, virtual dan sebagainya. Pokoknya intinya gak tatap muka nih, gak konser langsung, gak off air nih ya. Nah ini dari Teh Uci nih, Teh Uci dari KSP Band. Wah ini udah cukup lama banget nih ya. Cukup. Nah, cukup Sangat lama. sangat lama. Tapi ini eksisnya masih sampai sekarang nih, sahabat Raka, dan masih pada Alhamdulillah. inget juga sama lagunya nih ya. Ini selama Alhamdulillah. pandemi nih Teh, ini Iya. gimana sih pengalamannya? Terus yang biasanya ada off air kesana kemari, luar kota, kemanapun itu gitu. Terus tiba-tiba harus di rumah aja nih. Terus Ya. konser di rumah. Kadang konser di rumah juga mungkin kalau sama rekan-rekan yang lain nggak bareng di rumah masing-masing. Gimana nih Teh? Awal pandemi itu 2 bulan pertama kan memang kita semua di rumah ya. Kita juga belum tahu itu situasinya apa sih yang kita alami ini dan sikap kita harus seperti apa. Yang pasti 2 bulan pertama itu Maret April ya. Ya. Itu mah kita udah aja down aja ya istilahnya. Betul. Bener-bener lockdown. Nggak lockdown sih, cuma ya di rumah lah ya. Mau ngapain gitu. Ya. Nggak boleh kemana-mana juga gitu. Tapi kan kesini-sini masa kita mau kalah sama pandemi ya? Maksudnya ini kalau kita gini-gini terus, ya namanya musisi kan, ya pengen main ya, Bener.
Gatel teh kayaknya kalau nungguin bisa nggak event, konser. aduh. Nungguin event, kita memang banyak main di event kan kalau Iya. KSPNF. Nungguin event atau konser, aduh kapan mulainya nih ya? Kalau yang off air doang gitu ya. Iya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk saya bikin sendiri virtualnya gitu. Nah, tuh kan. Akhirnya alhamdulillah waktu bulan Juni kita sudah bikin konser di YouTube ya waktu itu nontonnya. Tuh. Tapi ternyata animonya oke banget. Yang nonton waktu itu dari hari H-nya tuh 1.000 lebih lah ya. Nah, buat KSP kita nggak nyangka juga gitu Iya, ya. kalau udah Kita 1.000 banyak. nih. Ternyata emang orang-orang kangen juga pengen nonton Bener. kita. Ya cuman ya gitu kalau biasanya kita hore-horenya di Iya, gitu, di panggung ya, ini mah di hore-horenya di YouTube gitu. Jadi pada komen. Udah gitu wah senang jadi hiburan mereka juga di rumah kan. Butuh hiburan di rumah juga Betul, gitu. betul, Jadi betul. akhirnya gitu. Jadi itu jadi buat saya dan buat kami semua ya. Sebetulnya pandemi ini mengajarkan kita satu hal yang baru kan gitu ya. Benar nih ya. Dan keuntungannya kalau misalnya kita virtual konser, itu yang dengar bukan hanya yang nonton kan. Iya, benar. Kalau kita biasanya berapa sih orang yang nonton sebanyak-banyaknya? Taruh Iya, 1.000 gitu ya di dalam satu konser. Taruhlah di satu hall yang besar sekali gitu. Rata-rata 300 sampai 500 atau 1.000 itu tuh udah banyak banget ya. Itu kalau festival baru yang 1.000 tuh ya. Nah, Misalnya di GOR gitu ya atau Iya. di mana. Nah, kalau ini bisa seluruh dunia nonton kan? bener teh. Iya. Bisa ikutan kan mungkin ternyata kita juga baru ngeh gitu penggemar kita ada juga di dunia-dunia Iya. belahan dunia lain selain di Indonesia gitu ya. Jakarta, Bandung dan sekitarnya atau ada yang dari luar negeri gitu. Iya. Ada yang ikutan komen juga nungguin gitu. Ada yang sudah 25 tahun nggak nonton KSP akhirnya nonton juga karena dia ada di Norway gitu. Iya. Yang dulu suka nonton kita karena dia pindah ke sana nggak bisa, ternyata bisa. Ya itu kan keuntungan juga gitu ya. Iya, Dan iya. yang di Indonesia bagian timur ada yang nonton di NTT gitu kan, jadi bisa nonton juga gitu. Jadi itu Jadi sebenarnya rata ya. Nah, jadi kalau kita ternyata ginilah kita kalau ada hal yang tantangan gitu ya, kita lihat positifnya aja gitu. Bener ya. Apalagi gini teh, tadi kan ditontonnya dari luar ada, Indonesia juga beberapa pulau juga. Coba kalau bikin konser berarti berapa kali konser nih teh? Harus keliling-keliling daerahnya nih biar pada nonton. Kalian nggak sekali jreng nonton semua. Nah, ini langsung hemat ya, tapi hemat juga tetap teh makan internet ini. Itu internet pisan. Nah, kebetulan ya. kebetulan kita waktu itu jadi bukan dibantu sih, sponsor kecil dari salah satu sebuah provider ya gitu. Yang saya inginnya saya juga kerjasama sama ada satu tim broadcaster ya, karena itu yang dibutuhkan kalau orang virtual kan ada broadcasternya, ada internetnya, ada panggungnya. Betul, gitu ya. betul. Nah, itu semua disatukan. Nah, broadcasternya ini juga emang khusus dia jadi ada banyak kerjaan karena virtual terus sekarang. Iya benar-benar ya. Dari yang belajar akhirnya dia laku gitu. Nah, Kalau yang internetnya itu kebetulan saya nggak, karena waktu itu saya cuma mempersiapkannya cuma dalam 2 minggu. Jadi 2 minggu ya, oke. 2 minggu saya bikin konser. Dari dari ide bikin konser sampai konser itu cuma 2 minggu. 2 minggu aja ini 2 ya. minggu. Cukup lumayan keren nih ya. Sedangkan kalau misalkan kita tahu nih teh, katanya ini kalau persiapan yang off air langsung nih dengan yang virtual, katanya kalau virtual ini jadi 2 kali lipat nih persiapannya teh. Maksudnya gimana? Jadi lebih tantangannya lebih nih kalau lebih. mempersiapkannya ya. Sebetulnya buat KSP sih karena kita udah biasa live juga ya. Sama aja sih sebenarnya. Sama aja persiapan latihan ya biasa aja latihan gitu. Cuma yang penting itu kalau virtual tuh broadcasternya bagus, dan internetnya bagus. Nah, ini mixingnya ya kayak di TV. Jadi kan kayak kita tuh sebenarnya kayak show di TV. TV-nya punya kita gitu kan. Nah, channelnya punya kita. Itu enaknya kan. Bener. Terserah mau ngapain. Bener ya. Dan itu enak, isinya cuma kita doang sama sponsor paling selipan gitu ya. Iya bener ya. Tantangannya lebih ke situ nih ya. Yang intinya balik lagi ke jaringan nih. Sama jaringan. Gak mau mengecewakan penonton ya teh ya. Betul. Nah kebetulan kemarin ini baru pertama ya, baru pertama. Jadi kan pengalaman baru juga buat saya gitu yang menyelenggarakan adalah memang internet penting sekali. Waktu itu saya sama providernya padahal pengennya sih mobilnya, cuma katanya kalau mobil mahal gitu, gitu ya. Jadi akhirnya kita dibantu dengan pokoknya diarahkan ke situ itu ya sama providernya. Tapi tetap aja ya itu tadi dari berapa BPS ya, Mbps turun ngedrop gitu. Jadi ada gambar kedap-kedip waktu itu.
Di awal tuh ada kedap-kedip, apa sih kenapa gambar orang-orang yang nonton kedap-kedip, tapi untung audionya bagus gitu. Jadi ya apa deh, untung audionya bagus, tapi ini kenapa nih Buffer ya? visualnya Buffering. ya mungkin bisa diterangin sama teman-teman ya. Siap. Teknis-teknisnya tuh. Tapi sebelum ke teknisnya dulu nih, ini Mariska mau tanya sama Kang Angga, kenapa ini yang diajak adalah Teh Uci? Kalau di Bandung kan banyak sekali musisinya. Ada apa sama Teh Uci ini? Oh, ada apa ya? Ada Langsung apa dari nih? Teh Uci deh. Ada apa Teh ini? Lo nggak tahu? Saya juga Ada apa dihubungi. nih? Kenapa nih tiba-tiba dihubungi terus diajak talk show-nya Gak ada jabatan Teh kan Uci di nih? belakang nggak ada. Nah, nih. Kenapa nih yang dipilihnya Teh Uci nih? Oke, untuk dipilihnya ya, karena salah satunya Teh Uci ini adalah pelanggan yang ya bener pokoknya udah lama ya Teh Uci. Udah ya. lama banget. Pelanggan Wah. Megavision gitu Oke, loh. ya. Udah dari tahun berapa ya? Aduh, Waduh. lupa lagi saya juga. Iya. Karena kan kabelnya saya pakai buat dua di rumah dan di kafe gitu. Oke, jadi ini benar-benar pelanggan yang memang sudah merasakan seperti apa Megavision nih ya. Nah, bahkan saya baru, tapi terus terang saya baru pakai internetnya pas pandemi ini. Wah, Tahu nggak kenapa? kenapa Karena Teh? saya menghemat biaya. Oke ya, apalagi tadi sangat dibutuhkan ya Teh ya. Dan baru enggak juga ya, kenapa kita nggak sekalian aja sama Nah. Megavision kalau udah ada gitu. Iya iya iya. Karena iya. udah beberapa provider ganti-ganti di kafe itu nggak ada yang bisa stabil banget gitu. Tetap aja ada masalah terus, ganti lagi masalah gitu. Dan pas ini lagi kenapa nggak pakai Megavision aja kan bisa. Bener. Gitu. Iya iya iya. Ya. Tapi kalau dari Kang Angganya sendiri nih, ini salah satunya tadi karena Teh Uci ini adalah musisi nih ya. Tadi kebutuhannya seperti itu. Kalau dari Megavisionnya sendiri, kalau untuk kebutuhan virtual konser sendiri seperti apa nih Kang? Oke, untuk kebutuhan virtual konser ya, itu kan lebih kepada apalagi live streaming. Nah, Ya. live streaming ini kan dia butuh uploadannya harus besar. Nah, di Megavision ini uploadnya sangat-sangat besar. Jadi ditambah juga kita stabil. Kalaupun memang ada naik turun sedikit, nah itu tapi tetap masih dianggap stabil. Nah, Oke. tadi kan kata Teh Uci ada yang kedap-kedip tuh ya gambar. Iya. Di kita bisa ya minim lah seperti itu. Jadi nggak ada. Kedip-kedipnya. Ya, oke. Ya itu sih lebih enaknya di Megavision itu karena memang jaringan kita lebih stabil, terus upload di kita besar. Oke. Intinya itu. Jadi intinya biar nggak ngecewain penonton tadi ya Teh Uci ya. Jadi kadang-kadang kan kalau misalkan ya teman-teman yang udah pakai internet rata-rata dia ngiranya di download harus gede nih. Bener. Nah, Ini nih. Sebenarnya ketika kita mau nonton YouTube dan itu adalah streaming, itu adalah yang dibutuhkannya uploadnya. uploadnya Ah, tuh bukan catat nih, downloadnya. bukan downloadnya Yang nih. apa yang penyelenggaranya? Penyelenggara iya. Nah, Jadi untuk mengupload Yang nonton data iya. Oh, gitu. Jadi semuanya bukan mendownload file ya, tapi untuk men-streamer. Jadi untuk Iya. menonton. Nah, Kita upload maksudnya. iya. nah upload berarti ya ini udah jadi biar nggak salah lagi untuk sahabat Raka nih ya. Nah dari Teh Uci sendiri tadi ketika virtual konsernya ini terus juga dengan Megavision nih, keuntungannya yang selama ini karena Teh Uci juga pelanggan setia nih di rumahnya, di kafenya juga. Gimana nih rasanya pakai Megavision nih? Rasanya ya. Hmm. Ya gini, kalau itu tergantung kecepatannya ya. Iya, kecepatannya. Kalau sama ini kapasitas gini. Kalau misalnya tamunya lagi rame, saya kebetulan punya kafe halaman. Ya. Juga selain KSP Band, saya juga punya kafe halaman. Itu kalau tamunya lagi rame, semuanya pakai WiFi, ya tentunya kita butuh yang besar ya. Betul. Oke. Ininya, apa namanya? Uploadnya sih. Uploadnya yang Uploadnya. besar. Karena kan rata-rata buka Instagram kayak Iya, gitu. kan kita share ke semua orang gitu. Jadi itu paling kami karena kemarin pandemi kan juga sedikit ya. Jadi saya pakai yang sekarang 20 ya. Itu lumayan. Tapi ini nanti kita lihat kalau misalnya kapasitas tamunya lebih banyak lagi, pasti saya harus up. Oke. Pasti gitu Pasti. aja, pasti gitu. Kalau Siap. virtual kemarin saya terus terang nggak kerja sama Megavision ya. Harus nih, Nah, harus nih catat nih ya. Belum kepikir waktu itu ya. Malah oke, saya oke. kebetulan saya ada salah satu provider yang saya punya kenalan lah gitu yang karena dalam waktu 2 minggu nih harus yang kenal ya istilahnya gitu Iya ya. iya iya. Nah, itu juga dia nggak bisa sponsor full gitu, dia cuma kasih kartu aja, kasih kartu data gitu ya, yang Oke. buat kebutuhan kita. Ya, cuman ada ya kekurangannya itu tadi tiba-tiba turun dia dari apa sih namanya? Dari yang Istilahnya 1000 berapa gitu. Rate tinggi malah jadi langsung turun Ah, ya. turun. Ini resolusi. Resolusi ya turun Oh, tuh oke. gitu karena nggak kuat gitu.
Jadi nah itu yang mesti diperhatikan kalau bikin virtual. Siap ya, berarti nanti kalau virtual lagi pakai Megavision aja Teh Uci nih. Ini baru mau ngomong nih, kayaknya di kafe mau pakai bekerja sama kita ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Nanti kita ngobrol. boleh nih ya. Jadi biar nanti nggak ada yang kedip-kedip merah, terus penonton juga nggak, aduh tiba-tiba kenapa ini, jadi biar tetap lancar nih ya nonton konsernya nih ya. Dari Megavision sendiri nih, ini tadi ngomongin kalau biasanya kan masalahnya yang sekolah virtual atau kuliah atau yang WFH juga. Ini sebenarnya mungkin memang kalau dengan konser itu ada perbedaan pasti sih ya. Tapi kalau dari perbedaannya ini mungkin yang menjadi solusinya dari Megavision itu apa untuk masing-masing nih, baik itu konser atau yang sekolah dan kerja? Oke, untuk sekolah dan kerja dia rata-rata kan butuh pengambilan file ya. Filenya kadang-kadang yang 1 giga, 2 giga, 3 giga gitu kan, gede-gede lah ya. Nah, ketika dia ambil file otomatis harus butuh download yang besar. Nah, di kita downloadnya itu stabil banget. Jadi aman lah buat yang sekolah untuk ngambil tugas sekolah kan harus diambil tuh dari internet. Nah, itu aman dari kita. Karena kecepatan kita rata-rata kebetulan di rumah kan pakai juga gitu ya. Nah, itu bisa sampai 10 Mbps per second. Wow, lumayan ya. Gitu. Jadi, tapi tergantung paket yang diambil. Nah, itu sih lebih kepada situnya ya. Nah, terus untuk pekerjaan sendiri akan lebih mudah karena di kita untuk biasanya kalau downloadnya kita habis-habisan kan harganya naik kan. Nah, di kita kalau downloadnya habis-habisan ya segitu-gitu aja harganya. Masih tetap ya. Itu sih yang paling utama ya. Siap. Ini nih yang pastinya dicari sama sahabat Raka ya, dan manfaatnya pasti banyak banget. Terutama ini balik lagi nih ke Teh Uci, sebenarnya manfaat internet selama masa pandemi ini khususnya kalau buat musisi apa nih Teh nih? Kalau buat musisi ya mungkin gini, karena orang di rumah semua pasti dengerin lagu dong. Oh iya, benar kan nih. Pasti butuh jaringan gitu. Ya kan kalau sekarang kita kayaknya hidup kita tergantung sama di dalam genggaman kita ya. Benar sekali itu gitu. Udah buat segala macem ya. Nah, ya alat bayar ya itu, apalagi dengerin lagu sekarang udah nggak butuh lagi CD, udah nggak laku CD, semua di digital platform. Ya kalau gitu berarti ya tetap kita harus di rumah terus. Kalau pakai kayak tadi lagi sama problemnya tentunya keuntungannya kalau orang semua di rumah pakai wifi di rumah dong gitu ya. Kalau misalnya pakai data jebol gitu. Bener. Belum nonton. Iya. Nonton konser YouTube di YouTube di mana itu kan harus pakai data semua. Pasti semua harus pasang wifi di rumah. Pasti banyak pelanggan-pelanggan baru ya sekarang. Ya sejak WFH ini. Banyak ya? Banyak tuh, karena orang semua di rumah ya segala macam ya, itu pengaruhnya ke kita ya tentunya yang lebih dengerin mungkin yang mau dengerin musik kita mungkin lebih banyak juga gitu. Iya, sama nonton konser cukup lumayan loh Teh, 2 jam itu kuotanya berapa tuh? Gede gede banget ya. tuh. Kalau nggak wifi-an kan mampus ya. Gitu. Bener, berapa tuh kalau harus beli kuota? Makanya ya itu keuntungannya kalau ada jaringan bagus ya. Nah, tuh ya. Harus bagus. Pastinya nih ya. Kak Angga boleh kasih tahu nih untuk sahabat Raka yang pengen tahu informasi seputar Megavision ada di mana aja nih, sama termasuk sosial media nih. Sekarang pasti kalau apa-apa infonya dilihat dari sosial media. Oke. Sebetulnya dari sales sendiri itu ya ada Instagramnya masing-masing. Tapi ada Instagram kita nih yang sekarang lagi live stream. Apa nah, nih, sekarang lagi live itu ada di megavision.id. Teman-teman bisa langsung tonton juga. Nah, itu kalau misalkan mau nanya, mau DM itu bisa langsung ke sana. Nah, untuk info-info lebih lanjut. Tapi kalau misalkan pengen langsung call by customer service itu bisa ke 022 6807 999. Oke. Benar? Benar. Siap. Diulangi lagi sekali lagi. Oke. Kalau misalkan mau telepon ke call center itu bisa 022 68017 9-nya 3 kali. Oke. Tuh, langsung dicatat sama sahabat Raka, atau nomornya juga mungkin tadi sudah ada di sosial media juga. Atau mau nomor aku. Nah, boleh nih. Jangan. Nanti diserbu ya. Tuh, pokoknya untuk sahabat Raka boleh yang mau tanya-tanya dulu nanti ya seputar Megavision langsung aja tuh ya. Siapa tahu langsung tertarik, langsung pasang kali nih Kang ya. Iya, benar langsung tuh, gitu ya. kan. Manfaatnya banyak sekali tadi ya. Pastinya. Pokoknya nggak usah kemana-mana sahabat Raka, kita masih ngobrol-ngobrol nih sampai jam 5 sore. Ada Kang Angga dari Megavision dan ada Teh Uci dari KSP Band nih sore hari ini.
Ini sih kalau sahabat Raka ngomongin KSP Band pasti lagi kangen-kangennya juga. Terus tiba-tiba muncul nih salah satu personilnya nih ya. Dan ini mungkin kita juga kangen sama yang lainnya nih Teh ya, bukan sama Teh Uci aja. Tapi kemarin Mariska sempat lihat di sosial media nih, ini turut berduka cita juga untuk KSP Band karena udah kehilangan salah satu personilnya nih Teh. Oh iya betul. Ini barusan saya sambil dengar tanda-tandanya ini. Kebetulan itu emang leadnya Martin banget ya. Itu teman sahabat saya dari saya sama ke Martin Sabah itu udah sama-sama 33 tahun di KSP Band. Jadi kebayangkan ya kehilangan, kita semua kehilangan dan peran dia di KSP itu besar sekali gitu ya. Ada dia lead vokal juga gitu. Jadi kita berusaha untuk mengatasi situasi itu karena itu kan udah ketentuan ya, kita nggak bisa apa-apa ya. Bener, dan kita hanya giliran aja sih sebenarnya. Iya, jadinya waiting list. Iya, waiting list kita tapi ya kita berusaha tutup tegar dan tetap jalan terus gitu ya, karena saya masih kita semua sekeluarga KSP itu masih ada 13 orang lagi yang lain yang memang kita tidak melupakan dia tapi menyertakan dia di dalam paling nggak soulnya dia tuh adalah di setiap show kita kayak gitu. Oke ya. Dan ngomong-ngomong nih Teh, katanya udah persiapan single baru ternyata ya? Betul sekali. Yang sebetulnya ini udah harusnya keluar di bulan ini ya kemarin. Cuma kan ya karena ada kejadian Martin nggak ada, kan yang mana di kita rekaman tuh November ya. November. Desember. Kan? Nah, terus udah selesai udah sampai mastering semua, udah tinggal ini kita mau bikin video klip lagi lancang-ancang. Oke. Tiba-tiba dia nggak ada gitu, jadi saya harus berpikir lagi gimana caranya untuk supaya dalam video klip itu ada sosok dia, walaupun jadi mungkin modelnya nggak kayak syuting biasa ya, apa dari foto yang sekarang kan udah lagi canggih ya. Iya nih. Foto bisa di motion gitu. Nah ini nih ya. Bisa jadi gerak. Ya. Sama ini berarti Teh ya, ini proses kreatifnya dari KSP nih khususnya nih menggunakan teknologi, apalagi tadi kan ini mungkin sebenarnya dibilang kendala juga bukan kendala ya Teh, tapi ini karena situasi juga harus kayak gimana ya, otomatis kita harus menyesuaikan diri. Bener, ada plan A, plan B. Nah ini plan yang sekarang ini jadi gimana nih Teh? Ya plannya tetap kita bikin, nggak ada video klipnya kan ya ke launching single. Ya kita berusaha ngatasin dengan teknologi aja. Kita mungkin akan ngajak teman-teman yang jago dalam hal itu untuk gimana caranya supaya kita bisa tetap mewujudkan. Karena biar gimana kan nggak mungkin suaranya dihapus dari rekamannya almarhum kan. Nah jadi ya kitanya aja yang menyesuaikan deh gimana caranya. Mudah-mudahan sih targetnya kalau kejar itu April. Kebetulan Martin itu ulang tahunnya tanggal 4 April. Kita ngejarnya 2 minggu lagi ya itu. Mudah-mudahan bisa launching gitu. Oke. Tapi kalau misalnya enggak, mungkin dalam bulan April, pasti bulan depan insya Allah. Siap. Doain ya. Mudah-mudahan dilancarin semuanya nih Teh ya, dikasih kesehatan juga nih untuk teman-teman dari KSP Band ya. Sama ini ada pertanyaan nih dari penggemar Rabu Kustik. Wah, nih ya, yang nggak pernah kebenaran kalau Mariska kesana nggak pernah ada. Ternyata hari Rabu. Mariska kesananya hari Sabtu nih ya. Ini katanya mau nanya, nanti launchingnya virtual bisa nih Megavision nanti bikin apa sih seputar launchingnya, jadi bisa dengerin single KSP nih ya. Mungkin lebih ke mensponsori kayaknya ini ya. Itu maksudnya itu nyentil Megavision supaya ayo tuh sana. Kayaknya nih gini nih. Kayaknya sih bakal di kafe halaman juga launchingnya. Cari yang ada aja lah kita. Ya. Kebetulan nih sponsornya sebelah saya kan. Ada di dekat nih ya. Jadi katanya bisa nih Megavision nanti bikin kita bisa dengerin single barunya KSP nih. Yang part ini sambil seru-seruan gitu. Betul. Ya. Tuh makanya langsung Kang Angga gimana, silahkan ya nanti di belakang siap, nanti. Sobat kita jabat tangan. Siap ya. Makanya nanti ngobrolnya belakang. Nah, habis ini pokoknya ya. Siap. Soalnya ini ngitung 2 mingguan lagi cukup lumayan. Bentar lagi kayaknya nih Teh ya. Kan saya bikin konser 2 minggu. Tuh kan. Launching juga 2 minggu bisa dikejar. No, bisa lah pokoknya lah, apa sih yang enggak ya. Kita ke pertanyaan lagi nih. Ada Naomi di Mekarwangi. Ini di masa pandemi ini apakah ada paket khusus dari Megavision sama Mekarwangi termasuk coverage areanya enggak? Oke, untuk Mekarwangi sebentar aku cek dulu. Nah, silahkan. Butuh 30 detik deh. Siap. Tapi ya. kalau nggak salah sih Mekarwangi sudah masih tercover ya. Oke. Mekarwangi. Masih deh kayaknya.
tercover deh sama Mega Vision, yakin pasti udah lah. Ada. Udah ada tuh, kan udah Oke, ada ya. Nah, untuk Mekarwangi itu ada, teman-teman bisa langsung berlangganan. Untuk spesial promo, kalau misalkan berlangganannya di atas tanggal 21, itu cukup bayarnya yang bulan depannya aja. Nah, tuh ya. Jadi sisa hari yang 8 hari ini kita Nggak anggap dihitung. free. Iya. Jadi Siap, free siap. aja pokoknya 8 hari. Cuma ini bayarnya di awal di kita karena kan Oke. jaminan flatnya itu tuh gitu. Nah. Tapi ini promonya luar biasa lah, enak lah gitu. Jadi ada sisa 10 hari, teman-teman bisa coba stabil atau enggaknya gitu. Siap ya. Tuh, tapi informasinya kemana nih Kang nih? Oke, untuk informasinya bisa ke megavision.id di Instagram. Terus juga kalau misalkan mau ke call center untuk langsung booking jadwalnya dan nanya untuk coveragenya itu bisa langsung ke 022 86017 999. Oke, ya. Kita langsung lanjut lagi sama pertanyaan yang lain nih, Oke. ya. Ada nggak ada namanya nih dari 0812 210 sekian. Mega Vision kemarin sempat ada gangguan ya, tapi nggak lama. Sekarang udah bener lagi. Masih ada promo nggak yang dapat payung katanya Oke. tuh. Untuk payung itu jadi apa? Udah ada yang baru. Oke. Oke. Ini dibisikin dari belakang. Jadi untuk promonya tetap selalu ada, tapi untuk payungnya sendiri itu di kita habis. Nah, terakhir itu waktu kemarin ya, ada ya siaran terakhir itu payung dan sekarang kita bakal ganti, tapi untuk sementara masih rahasia. Siap, ya. Terus ini pertanyaan buat Teh Uci nih, katanya Teh Uci hebat nih, KSP masih tetap eksis ya. Saya ingat lagunya dari Cinta Eksis Terus katanya. Nah ya, boleh dinyanyiin sedikit aja sama Teh Uci yang dari Cinta katanya nih. Cinta takkan hilang oleh waktu, cinta selalu akan ada, gitu. Yeay, udah kewakilin. Kalau pengen fullnya nanti nonton konser virtualnya. Siap. Betul. Ya. Oke deh, karena udah mau jam 5 juga kok nggak kerasa banget ya ini ngobrol-ngobrolnya karena saking serunya nih ya, saking udah lamanya juga ngobrol sama Mega Vision. Mariska terakhir kapan nih? Apalagi sama Teh Uci baru ketemu sekarang. Bener ya, padahal sering ke kafe Nah halaman. iya, padahal sempat lihat juga suka ngambilin anjingnya tuh. Ya. Dan ini nih untuk Teh Uci lagi. Teh Iya. Uci nih, ini kalau musisi karena sekarang zamannya sosmed. Beda zaman dulu awal-awal KSP ada nih ya, belum ada nih yang namanya sosmed nih ya. Ini kalau untuk KSP sendiri khususnya Teh Uci nih memanfaatkan sosmed untuk kreativitas dari KSP nih atau karya-karya KSP gimana nih? Tentunya pasti sekarang kita punya ada Instagram, Facebook ya, dan segala macamnya itulah ya. Tentunya kita manfaatkan setiap kita ada kegiatan atau apa gitu. Nah, terus ya YouTube juga ya gitu. Itu kita manfaatkan juga. Dan sebetulnya beberapa kayak digital platform kayak Spotify gitu ya. Itu kan sebenarnya kan sosmed tuh, bukan. Iya. Itu kan larinya sosmed itu. Emang saya masih belajar juga sih. Tadi terus terang semuanya saya yang megang soalnya. Jadi saya pusing juga kadang-kadang. Siap. Nah, jadi sebenarnya kan itu kalau anak sekarang sih kayaknya bangun tidur juga udah melek digital gitu ya. Iya. Lahir juga melek digital. Kalau kita kan Iya. cuma generasi yang lompat gitu ya. Harus belajar. Jadi saya dikit-dikit belajar juga gitu karena Oke. harus update terus. Iya, bener-bener nih Teh, karena kan nanti untuk promo atau apa informasi-informasi penting semuanya di sosial medianya nih ya. Tapi dari tadi ngomong-ngomong ini boleh kasih tahu lagi sama sahabat Raka, kan sekarang nih ya, ini untuk para fansnya dari KSP yang dari zaman berapa puluh tahun itu Teh ya. Ini mungkin kangen sama KSP, di sosial medianya ada di mana aja nih Teh? Oh ya, Instagramnya KSP Band Mm-mm. ya. KSP Band. Ya itu aja. Tuh, cari. KSP Band udah Official. gampang banget ya. Tuh, langsung Terus, di-follow. Iya, follow aja di situ supaya bisa update kegiatan-kegiatan, event-event, schedule kita, kapan kita konser, kapan kita ngeluarin single, apa gimana. Mau ngajuin pertanyaan-pertanyaan gitu. Nanti saya bikin hadiah juga deh. Nah, ada giveaway ya. Ada giveaway karena ini kayaknya menjelang single keluar gitu. Nah, tuh. Saya mau bikin merchandise yang khusus buat
listener cie. Siap, buat sahabat Raka nih ada yang khusus nanti dari KSP nih ya. Oke nih ya. Dan dari Megavision lagi nih Kang Angga nih ya. Ini banyak sekali untuk sahabat Raka yang namanya internet sekarang jadi kebutuhan nomor 1 kayaknya pas masa pandemi ini. Asli. Nih ya. Bener ya. Dan ini kalau untuk harganya sendiri boleh dikasih tahu lagi nih sama sahabat Raka dengan segala manfaat-manfaat yang ada di Megavision. Oke, untuk harganya sendiri kita starting dari 10 Mbps kan 251.900. Itu udah termasuk dengan internet. Nah. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang pengen tayangannya lebih banyak, itu ada harganya yang berbeda sih sebenarnya. Nah, untuk sebetulnya sih dari harga yang 10 Mbps itu ada maksimal paket juga di kita itu kita sampai 100 Mbps. Siap. Nah, 100 Mbps ini di kita berapa sih? Nah, di kita itu hanya Rp500.000 aja. Wow, ini sangat murah sekali Iya, berarti jadi ya. banyak variannya lah sesuai kebutuhan dari mulai 10 Mbps sampai 100 Mbps teman-teman bisa langsung pilih aja gitu.